Halo teman-teman investor, kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Di video kali ini saya mau ngobrolin satu sektor yang mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sektor konstruksi. Seperti kita tahu, harga saham konstruksi terus menurun belakangan ini dan sudah cukup lama harga sahamnya nggak balik-balik lagi ke level sebelumnya. Nah, sebenarnya apa penyebab dibalik penurunan harga saham konstruksi dan apakah sektor konstruksi ini bisa kembali ke depannya? Saya akan jawab di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, harga saham emiten konstruksi ini terus menurun, teman-teman. Harga saham emiten konstruksi saat ini itu sangat jauh dibandingkan dengan harga saham di tahun 2017 lalu. Contoh, misalkan harga saham Waskita yang mungkin 5 tahun lalu sempat berada di kisaran sekitar 1.600-an ya. Saat ini harga sahamnya itu tinggal Rp550. Dan kemudian juga harga saham Wika yang mungkin 5 tahun lalu masih ada di sekitar 2.500-an, saat ini berada di kisaran sekitar Rp1.000 per lembar saham. Demikian pula dengan PTPP yang sempat menembus harga 4.000-an 5 tahun lalu, saat ini berada hanya sekitar di Rp990 per lembar saham. Jadi kalau dibandingkan dengan harga tertingginya dalam 5 tahun terakhir, ya, maka Waskita itu udah turun 67%, Wika juga udah turun 62%, dan PTPP juga udah turun 75%. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan harga saham emiten konstruksi ini bisa turun begitu dalam? Nah, faktor pertama tentu tidak terlepas dari turunnya kinerja perusahaan emiten konstruksi. Nah, di sini coba kita lihat ya kinerja dari sejumlah perusahaan di emiten konstruksi. Di sini saya menggunakan tools data yang dikelola oleh RK Team, yaitu cheat sheet. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu cheat sheet sendiri adalah ringkasan kinerja dari lebih dari 700 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan laporan keuangan yang terbaru. Ada sekitar 20 data fundamental dan 15 rasio keuangan yang dirangkum di dalam cheat sheet ini, dan cheat sheet juga memiliki fitur intrinsic value calculator supaya teman-teman nggak perlu pusing untuk menghitung nilai intrinsik atau harga wajar dari sebuah saham. Informasi selengkapnya mengenai berlangganan cheat sheet nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke pembahasan di balik penurunan kinerja emiten konstruksi. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, para emiten konstruksi ini mencatatkan tingkat penurunan pendapatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ini. Misal ya, Waskita mencatatkan pendapatan sekitar 45,2 triliun tahun 2018. Di tahun 2021 ini menggunakan data kuartal 3 yang disetahunkan, tercatat sekitar 9,5 triliun rupiah. Nah, demikian pula dengan Wika yang tahun 2018 lalu pendapatannya itu mencapai 31,1 triliun rupiah, tahun 2021 ini tercatat hanya sekitar 17,8 triliun rupiah. Adikarya yang di tahun 2018 mencatatkan pendapatan sekitar 15,6 triliun rupiah, di tahun 2021 ini hanya mencatatkan pendapatan sebesar 11,5 triliun rupiah. Dan PTPP ya mencatatkan tahun 2018 itu pendapatannya sekitar 25,1 T, di tahun 2021 ini hanya tercatat sekitar 16,7 triliun rupiah. Yang kedua adalah menurunnya perolehan kontrak baru sejak tahun 2019. Penurunan revenue yang saya jelaskan di poin sebelumnya ini tidak dapat dilepaskan dari faktor perolehan kontrak baru yang terus menurun setiap tahunnya. Penurunan kontrak baru ini mulai terjadi kurang lebih di tahun 2018-2019 saat menjelang pemilu. Biasanya menjelang pemilu memang pemerintah tidak terlalu gencar untuk mengadakan proyek-proyek baru. Nah, setelah pemilu sudah berjalan di tahun 2019, ya seharusnya di tahun 2020 emiten konstruksi ini harusnya bisa mulai bangkit. Akan tetapi ya teman-teman tahu sendiri bahwa di tahun 2020, 2021 perolehan kontrak baru ternyata
tidak naik tapi melainkan juga malah turun dan masih cenderung minim ya karena faktor pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari perolehan kontrak baru dari masing-masing emiten nih. Contohnya misalkan Waskita. Tahun 2016 Waskita itu sempat mencatatkan perolehan kontrak mencapai sekitar 70 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 ini sampai dengan kuartal 3 itu tercatat sekitar 11,4 triliun rupiah. Ya, teman-teman bisa lihat di sini trennya juga terus turun sampai dengan tahun 2021 ini. Demikian pula dengan Wika yang meraih kontrak baru di tahun 2016 itu sekitar 53,6 triliun, juga hanya meraih kontrak sekitar 13,2 triliun per kuartal 3 2021 ini. Adikarya ya tahun 2017 lalu sempat meraih kontrak itu sekitar 36 triliun. Per kuartal 3 2021 ini hanya sekitar 11,3 triliun rupiah. PTPP juga tahun 2017 lalu kontraknya itu sekitar 41 triliun rupiah. Tahun 2021 per kuartal 3 ini hanya sekitar 13,5 triliun rupiah. Jadi penurunan revenue dan juga perolehan kontrak baru yang terjadi pada emiten konstruksi ini juga berdampak pada sisi bottom line dari perusahaan, di mana para emiten konstruksi laba bersihnya juga semakin tertekan ya karena penurunan pendapatan dan juga penurunan dari kontrak barunya. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah ya karena adanya kasus lonjakan dari COVID-19. Sektor konstruksi itu memang salah satu sektor yang paling terdampak dengan pandemi COVID-19, di mana PSBB atau PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah sepanjang 2020 dan 2021 ini membuat banyak proyek pembangunan yang tertunda atau dihentikan secara serentak. Belum lagi anggaran yang dianggarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ini juga harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kurang lebih dana infrastruktur yang dialihkan untuk menangani COVID-19 itu sekitar 36 triliun rupiah. Kemudian faktor yang keempat adalah kekhawatiran akan kenaikan suku bunga The Fed. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral ya termasuk menaikkan suku bunga acuan ini juga berimbas ke sektor konstruksi nih teman-teman. Di mana kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh The Fed ini menjadi efek ganda untuk Bank Sentral Indonesia yang secara beriringan pada waktunya juga akan menaikkan suku bunga acuan. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari kebijakan kenaikan suku bunga The Fed. Sebagai gambaran, kalau teman-teman mungkin masih awam, sektor konstruksi ini cenderung menggunakan atau mengandalkan permodalan dari kredit atau hutang dari perbankan. Jadi memang para emiten konstruksi ini terkenal dengan hutangnya yang menggunung. Kenaikan suku bunga ini akan menambah berat dari balance sheet perusahaan emiten konstruksi ketika mereka ingin mencari pendanaan ataupun ketika ingin melakukan refinancing dari hutang-hutang yang dimiliki. Ketika suku bunga The Fed naik ya, maka beban untuk atau nilai dari jumlah pinjaman dari emiten konstruksi ini juga akan ikut meningkat. Dan seperti teman-teman tahu ya di bulan Maret 2022 The Fed mulai meningkatkan suku bunga acuan ya sebesar 25 basis poin dari yang sebelumnya 0,25% menjadi 0,5% saat ini. Dan ini bukan yang terakhir karena The Fed masih akan beberapa kali menaikkan suku bunga ke depannya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pegang saham konstruksi dan mungkin bertanya-tanya, Korifan, apakah harga saham emiten konstruksi ini bisa kembali bangkit lagi ke depannya? Tentu saja peningkatan harga saham emiten konstruksi ini bergantung pada kinerja perusahaan ke depannya. Kalau kinerja perusahaan meningkat, maka bukan tidak mungkin harga saham emiten konstruksi juga akan kembali meningkat ke depannya. Memang di tahun 2022 ini setidaknya ada sedikit harapan atau katalis positif yang bisa saja membuat kinerja dari emiten konstruksi ini kembali meningkat ke depannya. Yang pertama, kita lihat bahwa sejumlah emiten ini memasang target kontrak baru yang lebih tinggi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi di tahun 2022 ini memang para emiten memasang target perolehan kontrak baru yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Contoh misalkan kita lihat di sini Adikarya target kontrak barunya di tahun 2022 ya itu diestimasi di sekitar 28 triliun rupiah atau naik 16,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PTPP juga targetnya itu sekitar 31 triliun rupiah ya atau naik 3,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Wijaya Karya di tahun 2022 ini menargetkan sekitar 42,5 triliun rupiah kontrak barunya atau naik 21,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan Waskita mencanangkan target sekitar 30 triliun rupiah ya, atau naik sekitar 46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuma memang bukan tidak mungkin ya kalau misalkan di pertengahan tahun target dari emiten konstruksi ini akan direvisi, karena hal ini juga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya, di mana perusahaan mencanangkan target perolehan kontrak baru tapi kemudian direvisi turun di pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun. Ya, jadi memang seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia ini memang diharapkan akan membawa dampak baik juga kepada emiten konstruksi ya, di mana proyek infrastruktur akan mulai kembali berjalan sebagaimana semestinya. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua, katalis positif yang kedua ini adalah adanya proyek dari IKN atau Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara ini diyakini akan mendorong kontrak sejumlah emiten konstruksi nih teman-teman, terutama bagi perusahaan plat merah atau BUMN. Proyek Ibu Kota baru ini digadang-gadang akan bernilai ratusan triliun rupiah, yang dimana jumlah ini ya cukup besar ya bagi emiten konstruksi. Nah, belum lama ini juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga telah mengesahkan rancangan undang-undang. Nah, ada beberapa insight menarik mengenai UU IKN, seperti pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur ya, rencananya dilakukan pada semester 1 2024. IKN ini juga meliputi wilayah 256.000 hektar, yang dimana kawasan IKN seluas 56.000 hektar dan kawasan pengembangan IKN sebesar 199.000 hektar. Dan jika status IKN sudah pindah, maka seluruh lembaga negara secara resmi juga akan berpindah. Jika IKN ini sudah mengalami kemajuan, maka beberapa proyek potensial infrastruktur yang dijalani juga bisa bermacam-macam. Mulai dari jalan, jembatan, instalasi air bersih dan pengolahan limbah, pembangkit listrik, industrial plant, maupun gedung dan juga perkantoran. Maka dari itu, proyek IKN ini akan membantu dalam jangka yang cukup panjang untuk sektor konstruksi, dan tentunya saham-sahamnya diharapkan juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Nah, katalis positif yang ketiga, adanya peningkatan penjualan industri semen. Asosiasi Semen Indonesia atau ASI ini telah merilis data penjualan semen nasional selama tahun 2021. Menariknya, penjualan semen di tahun 2021 meningkat 6,9% dari 72 juta ton di tahun 2020 menjadi 77 juta ton di tahun 2021. Penjualan semen di tahun 2021 ini juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan level pra-pandemi yang ada di kisaran sekitar 76 juta ton. Naiknya penjualan semen ini juga menjadi pertanda bahwa kegiatan sektor konstruksi ini sudah mulai kembali berjalan. Nah, kalau saya pribadi untuk sektor konstruksi ini mungkin saya akan lebih cenderung untuk wait and see, dan saya mungkin akan menunggu sampai ada tanda-tanda emiten konstruksi ini bisa menunjukkan kinerja yang lebih positif ke depannya. Ya, kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah sudah mulai cicil, atau masih wait and see, atau masih pesimis ke depannya? Coba share pendapat kalian di kolom komen. Tetap ingat, kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi di sektor konstruksi ini, ya tetap lakukan analisa secara mendalam sebelum memutuskan untuk membeli. Do your own research. Oke, itu tadi penjelasan untuk sektor konstruksi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.